Pagi ini kita bahas mengenai perkataan yang menciptakan. Nah, perkataan yang menciptakan. Saya akan bacakan dari Kejadian 1 ayat 3 dan Yohanes 1 ayat 1 sampai 3, Bapak Saudara. Yohanes 1 ayat 3. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang dijadikan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, kita tahu bahwa kalau kita baca semua Yohanes 1 ayat 1 sampai 12 ini, bagaimana langit, bumi, laut, dan segala yang ada di dalamnya dijadikan oleh firman. Di mana Tuhan hanya berfirman, Tuhan hanya berkata-kata, maka segala sesuatunya tercipta, segala sesuatunya ada, Bapak Ibu Saudaraku. Nah, tanpa firman, tanpa perkataan Tuhan, tidak ada satu apapun yang telah jadi. Dan firman itu, atau perkataan Tuhan itu, datang ke bumi. Dia datang kepada kepunyaannya. Tetapi kepunyaannya tidak menerima dia. Ayat 12 berkata, tetapi barang siapa menerimanya, diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Bapak Ibu Saudara saya, kita ini adalah anak-anak Tuhan yang hidup, yang menjadikan langit, bumi, laut, dan segala yang ada di dalamnya. Dan 3 atau 4 hari yang lalu kita belajar bahwa firman Tuhan berkata, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku di dalam mulutmu. Ketahuilah aku mengangkat engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Aku berikan kamu kuasa untuk mencabut, menanam, membangun, dan meruntuhkan. Wow. Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan memberikan kuasa kepada kita. Dan kuasa itu ada dalam perkataan kita. Perkataan yang sama, firman yang sama, yang menjadikan langit, bumi, laut, dan segala yang ada di dalamnya. Karena Tuhan menjadikan langit, bumi, laut, dan segala yang ada di dalamnya hanya dengan berkata-kata, hanya dengan berfirman. Maka semuanya tercipta, semuanya jadi. Dan firman Tuhan berkata, aku menaruh perkataanku di dalam mulutmu. Karena itulah perkataan kita memiliki daya cipta. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku, mari kita menyadari bahwa perkataan kita punya kuasa untuk menciptakan. Perkataan Tuhan itu menciptakan, Bapak Saudara. Yang sakit jadi sembuh, yang mati hidup, yang tidak ada menjadi ada, Bapak Saudaraku. Wow, ini luar biasa. Mari Bapak Ibu Saudaraku renungkan sekejap, renungkan sebentar bagaimana mandat, kuasa, dan otoritas yang Tuhan berikan buat kita. Nah, saya mau cerita begini Bapak Saudara. Pasti setiap kita kalau saya tanya siapa yang mau kuasa, otoritas, pengurapan Tuhan ditambahkan, semua pasti mau. Tapi bagaimana caranya Bapak Saudara? Supaya Tuhan menambah-nambahkan kuasa, otoritas dalam hidup kita, dalam perkataan kita. Maka kita harus melatih perkataan kita untuk mengatakan firman, untuk mengatakan yang benar, mengatakan yang membangun. Tinggalkan perkataan negatif, perkataan yang tidak benar, gosip, semua yang tidak membangun, itu ditinggalkan Bapak Saudara. Karena kalau kita masih menggunakan, kalau di dalam Yakobus berkata, bagaimana mungkin dari mata air yang sama keluar mata air yang tawar, tapi juga keluar mata air asin. Gak bisa. Demikian juga jangan keluar dari mulut kita perkataan yang memberkati, tetapi juga yang mengutuki. Dan kemudian mungkin ada yang bertanya, Pak, tapi kalau kita marah bagaimana? Ya itu kadang-kadang Bapak Saudaraku, itu butuh latihan. Saya juga dulu kalau marah, aduh perkataannya jelek sekali Bapak Saudaraku. Tapi kemudian ketika kita tahu kebenaran, kita mulai bertobat, kita mulai tinggalkan, dan mulai belajar memperkatakan firman Bapak Saudara. Itu sebabnya saya bisa melatih hati saya, melatih pikiran saya memperkatakan firman. Saya bisa sebutkan firman mungkin ratusan Bapak Saudara, tanpa membuka Alkitab. Karena apa? Saya melatih pikiran saya. Saya melatih pikiran saya memperkatakan firman. Biarkan firman itu yang mengubah hati dan pikiran kita Bapak Saudara. Karena daerah peperangan itu ada dalam pikiran ini Bapak Saudara. Daerah peperangan dalam pikiran. Nah ketika kita mengalami sesuatu, mengalami tekanan, apa yang akan keluar dari hidup kita? Kalau Amsal berkata, kalau susu ditekan, maka keju dihasilkan. Tapi kalau hidung ditekan, darah akan keluar. Nah Bapak Saudara, kalau kita tekan jeruk, jus dihasilkan. Nah kalau manusia itu ditekan, aslinya apa? Yang keluar ucapan syukur,
Yang keluar pujian, yang keluar memuliakan Tuhan, atau yang keluar itu adalah mengumpat atau makian, Bapak Saudara. Itu tergantung apa yang ada di dalam. Makanya mari penuhi hati dan pikiran kita itu dengan firman. Ya, sama seperti Ayub umpamanya. Ayub itu ketika mengalami tekanan yang terberat, Bapak Ibu Saudaraku, nggak ada tekanan yang lebih berat lagi dari yang Ayub lakukan. Dari yang Ayub alamin. Dalam satu hari, semua harta benda lenyap semua. Bahkan 10 anaknya juga meninggal dalam satu hari. Saya nggak tahu berapa hari kemudian, baru kemudian dia mengalami sakit kusta itu, Bapak Saudaraku. Dan kemudian itu gatalnya, sakitnya luar biasa, dan dia pakai beling untuk menggaruk-garuknya. Tapi yang keluar adalah terpujilah Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Wow. Saya kira nggak mampu seperti Ayub, Bapak Saudaraku. Tapi istrinya berkata, apakah kau masih bertekun kepada Tuhanmu itu? Kutukilah Tuhanmu dan matilah. Tapi dia berkata, apakah engkau mau menerima baik saja daripada Tuhan? Nah, di sini memang Ayub salah paham. Dia berpikir itu dari Tuhan. Dan sepanjang 40 ayat, mulai dari ayat 2, Ayub 2 sampai 40, itu dia banyak memang akhirnya menyalahkan Tuhan, Bapak Saudara. Dia membela diri, aku baik, aku benar, dan seterusnya. Tapi di ayat 42, akhirnya ayat 41, Tuhan suruh dia rekonsiliasi dengan teman-temannya, dengan Bildad dan semuanya. Dan dia melepaskan pengampunan. Dan Tuhan juga ngomong kepada Bildad dan teman-temannya untuk bisa datang minta maaf kepada Ayub. Dan Ayub memberkati mereka. Baru Ayub 42. Di situ Tuhan berperkara dengan Ayub. Dan akhirnya Ayub berkata, hanya dari kata orang saja aku tahu engkau Tuhan. Namun sekarang mataku melihat engkau. Bapak Ibu Saudaraku, tidak ada di antara kita yang suka mengalami kesulitan. Tidak ada di antara kita yang suka mengalami tekanan. Tidak ada di antara kita yang suka mengalami yang namanya penundaan. Penundaan itu banyak orang bilang kegagalan. Bapak Ibu Saudaraku, saya sekarang sudah tidak menggunakan kalimat gagal. Karena di perspektif yang saya pelajari dari firman Tuhan, orang gagal itu tidak ada. Seseorang itu hanya gagal kalau dia berhenti mencoba atau dia menyerah. Oke, dia memang memutuskan gagal. Sebenarnya dia bukan orang gagal. Dia memilih untuk gagal. Itu aja. Karena apa dia gagal? Karena dia menyerah, karena dia berhenti. That's it. Tapi tidak ada orang gagal. Yang ada adalah orang menyerah, orang berhenti. Selama kita tidak menyerah. Seperti lagu yang sering kita nyanyikan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang kita bisa. Selebihnya bagian Tuhan, Bapak Saudaraku. Dan saya juga tidak ada kamus kegagalan hidup dalam hidup saya. Karena saya didesain menjadi seperti Tuhan. Nah, dalam penundaan itu, dalam proses itu, ketika kita dihadapkan dengan fakta, realita, dan kenyataan hidup, apa yang keluar dari perkataan kita? Itu yang menciptakan, Bapak Saudaraku. Itu yang membuat kita naik atau kita turun. Sebenarnya stuck itu, Bapak Saudara, kita sering menilai turun sebenarnya. Yang, aku lagi stuck, berhenti. Kita lagi flat. Sebenarnya Bapak Saudara, flat itu dalam kehidupan itu sebenarnya tidak ada. Yang ada either kita naik atau kita sedang turun. Yang ada kita lagi on fire atau kita lagi dingin. That's it. Tapi bagaimana kita naik dari satu level ke level berikutnya, dari satu kemuliaan ke kemuliaan berikutnya, itu ditentukan dari perkataan kita. Ya, kita kan sering nyanyi bahwa aku bukan hanya hidup dari roti saja, tapi hidup dari semua perkataanmu. Ya, jadi bagi Tuhan tidak mustahil gitu ya. Ku hidup karena percaya, ku hidup karena perkataan Tuhan, karena firman Tuhan. Saya sungguh mengalami ini, Bapak Saudaraku. Saya mengalami bagaimana penyertaan dan penyediaan Tuhan begitu luar biasa. Dan kemudian ketika orang-orang tanya, seperti Bapak Saudara tahu, selama ini kalau KKR itu saya sudah tidak buat namanya KKR. Tapi saya menyebutnya pesta mukjizat, pesta kesembuhan. Dan banyak orang tanya, ya para pendeta juga banyak tanya saya, Pak John, kenapa Pak John yakin bahwa akan terjadi kesembuhan? Saya bilang, ya saya percaya Tuhan akan buat kesembuhan. Bapak yakin Tuhan pasti buat kesembuhan? Saya bilang, saya yakinnya. Dan kemudian, bagaimana kalau mereka nggak sembuh, Pak?
Pak, berkali-kali ya, begitu banyak orang yang sembuh. Yang sembuh pun saya nggak bisa urusin, apalagi yang tidak sembuh. Nah, bayangin Bapak Ibu Saudara, orang belum melangkah, yang mereka pikirkan sudah bagaimana kalau tidak sembuh. Bagaimana mau melangkah lagi? Sudah tidak bisa melangkah Bapak Ibu Saudara. Sudah ada tembok, sudah ada blok. Nah, kalau saya berkata saya jalan, nanti Tuhan buka jalan, Tuhan buat keajaiban. Orang tanya, bagaimana kalau Tuhan gak buat keajaiban? So, kenapa kita baca firman? Kenapa kita ikut Tuhan? Bukankah firman Tuhan berkata, lalu di dalam Markus 16 ayat 19-20, setelah Yesus terangkat ke surga, lalu mereka pun pergilah memberitakan firman. Dan Tuhan turut bekerja meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Belum pernah saya memberitakan firman dimanapun di seluruh Indonesia atau di seluruh dunia, dan Tuhan tidak datang meneguhkan firman itu, Bapak Saudaraku. Nah, sekali lagi jangan salah paham. Tujuan utama kita bukan mukjizat. Bukan, Bapak Saudara. Tapi tujuan utama kita menjadi keserupaan dengan Kristus. Itu tujuan utama kita. Menjadi serupa dengan Kristus karena dialah yang paling sulung di antara semua saudara. Dan Yesus itu adalah prototipe yang mana Bapa mau kita itu sempurna. Seperti Tuhan Yesus berkata, hendaklah engkau sempurna seperti Bapamu di surga itu sempurna. Tapi dalam proses penyempurnaan itu kita mengalami begitu banyak proses yang tidak enak. Kita mengalami penolakan. Kita mengalami namanya pengkhianatan. Supaya kita belajar namanya kasih. Ikhlas. Dan kemudian melepaskan. Bergantung kepada Tuhan. Hanya berharap kepada Tuhan. Makanya Tuhan izinkan kita mengalami itu, Bapak Ibu Saudaraku. Tapi apakah kita akan mengutuk? Apakah kita akan marah? Atau kita memberkati? Seperti yang Daud lakukan. Ketika Saul mengerahkan 3.000 Kopassus mengejar-ngejar dia kemanapun dia pergi. Sampai dia harus pergi ke luar negeri. Bahkan menitipkan keluarganya di luar negeri. Yaitu negeri Filistin, Bapak Saudara. Dan kemudian dia punya kesempatan berkali-kali membunuh Saul. Tapi dia berkata apa? Jangan sentuh yang diurapi Tuhan itu. Jelas-jelas Daud pun tahu roh Tuhan sudah undur dari Saul. Tapi sikap hatinya dia respect. Setidaknya dia pernah diurapi Tuhan. Dia pernah dipilih Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan memperhitungkan itu. Makanya Tuhan berkata, a man after my own heart. Seorang yang berkenan di hatiku. Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan melihat respon hati kita. Tuhan melihat sikap hati kita. Dan apa yang kita keluarkan itu berasal dari hati. Dan itu yang menentukan masa depan kita. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku, saya mau berkata begini. Dalam sesulit apapun hidup kita, perkatakan firman. Perkatakan yang negatif, perkatakan yang positif, jangan yang negatif. Ketika kita mau perkataan negatif, Bapak Saudaraku, itu merusak sangat banyak. Masalahnya yang rusak bukan hanya kita, tapi juga orang-orang di sekitar kita, keluarga kita, bahkan orang-orang kita temuin. Nah, kalau bicara mengenai kesulitan, Bapak Saudara, saya pernah mengalami kesulitan dalam bidang apapun. Dalam bidang keuangan sering sekali, Bapak Saudaraku. Dan kadang-kadang orang sering tanya begini, Pak John, boleh nggak aku ikut pelayanan? Oh, saya bilang boleh. Bapak Ibu Saudara, tiap bulan, ini kalau Bapak Ibu Saudara juga nonton ini, kalau mau ikut misi ke luar negeri, tiap bulan pergi. Bulan ini saya akan pergi ke 3 negara. Saya nggak ngomong di sini, Bapak Ibu Saudara bisa japri saya akan beritahu tanggalnya, kapan mau berangkat. Dan ya biasanya ke Eropa kita berangkat bulan Mei atau Juni, tapi tahun ini akan berangkat bulan September. Tetapi kita mungkin akan pergi ke lebih banyak negara di Eropa bulan September, Bapak Saudara. Karena ada beberapa conference juga di Belgia, di Brussels. Tapi ada juga kali ini juga kita akan pergi ke Norway dan Finland. Dan juga kemungkinan belum confirm, ya juga ke UK. Nah, dan orang sering tanya begini, oh Pak John bagaimana untuk bisa pergi? Boleh, boleh. Bapak Ibu Saudaraku, sudah sejak berapa ya, mungkin 5-6 tahun ini saya selalu umumkan jadwal saya. Yang mau ikut silakan ikut. Nah, orang berkata, Pak John kayaknya memang itu dananya tidak berseri. Saya berkata,
Saya juga berkata, memang Bapak Ibu Saudaraku, saya juga dulu ikut tax amnesty. Itu buat saya, kita tunduk kepada Tuhan, juga tunduk kepada pemerintah juga. Nah, dan kemudian Bapak Ibu Saudara, saya berkata, ini yang namanya jalan dengan iman. Dan beberapa orang tanya begini, Pak, bagaimana caranya? Saya berkata gini, banyak orang tunggu uang baru jalan. Kalau saya, Bapak Ibu Saudara, jalan dulu, duit datang menyusul. Nah, buat mereka yang sering dekat dengan saya, di sini ada beberapa lah, salah satunya Dom, ada ini David Tuela dari Sulawesi. Kami sudah bersama dari tahun 2009, buat dulu KKR di lapangan terbuka di sana, di Raha. Dan kemudian kami tinggal bersama-sama mungkin sejak 2011 kah, atau 2010, saya lupa, tapi udah lama sekali. Mereka yang sering tinggal dengan saya, sengaja saya bukakan nomor rekening, Bapak Saudara. Tiap hari itu bisa, artinya rekening itu hanya tempat lewat aja, Bapak Saudara. Jarang sekali dana itu mengendap berhari-hari, nggak pernah, Bapak Saudara. Jarang sekali lebih dari 5 hari pun jarang. Kadang-kadang cuma numpang lewat hitungan menit atau hitungan jam. Nah, jadi jangan lihat di mutasi akhir bulannya, itu nggak boleh sebutkan angka, Bapak Saudara. Tapi kalau umpamanya kita lihat jumlah harian yang menetap, sering sekali di bawah 50.000, Bapak Saudara. Kadang-kadang 0,76 ini di berkali-kali. Kapan terakhir? Even sampai hari ini, Bapak Saudara. Itu sebabnya yang namanya jalan dengan iman. Terus kemudian yang mengalami badai kapal, yang namanya bawa mobil, Bapak Saudara. Saya juga pernah nyetir, mobilnya jatuh ke jurang. Pernah, Bapak Saudara. Sekarang bisa ketawa. Waktu itu mah nggak ketawa, Bapak Saudara. Saya berkata ketika waktu itu hujan, ada belokan dikit ya di luar kota. Itu tiba-tiba anjing nyebrang, itu hujan nggak terlalu deras. Nabrak itu nggak kegilas anjingnya, Bapak Saudara. Anjingnya hidup. Dan itu bisa bannya ketahan, muter, mobilnya jatuh, Bapak Saudara. Puji Tuhan mobilnya tidak apa-apa. Saya juga dengan Max waktu itu nggak apa-apa. Ya di situ Max bilang, kok papi tenang banget ya? Saya bilang ya, semuanya apa yang mau dipanikin. Pernah juga pulang dari Medan nyetir, Bapak Saudara. Waktu itu jam 7.30 pagi-pagi. Karena semalaman saya nyetir, saya bilang ke teman saya, sekarang kamu nyetir. Waktu itu kami bertiga. Terus kemudian Bapak Saudara, ini saya belum tertidur, masih setengah sadar. Tiba-tiba mobilnya naik, jatuh ke miring dan berapa puluh meter, Bapak Saudara. Setengah mobilnya penyok sebelah kanan. Puji Tuhan kami tiga-tiga selamat, Bapak Saudara. Mengalami kesulitan, saya mau cerita banyak sekali. Mau kesulitan tentang apa, Bapak Saudara? Saya ngalami banyak. Ketika waktu itu kirim barang ke Singapura. 3 kali, Bapak Saudara. Semua satu kontainer tumbuh semua. Ini nanti nanti saya cerita lagi, Bapak Saudara. Ini juga akan bulan ini salah satu yang saya pergi juga ke Singapura, ini urusan mirip dengan 20 tahun yang 20 tahun yang lalu lah. 20 tahun lebih ya. Tahun 2009 sampai 2005. Lalu kita banyak urusan ke Singapura, dan ini sekarang saya mau urus lagi tahun ini, kita doakan. Nah, tapi Bapak Saudara, kita bagaimana kita menciptakan perkataan kita itu menciptakan. Karena apa? Perkataan kita dalam firman. Di sini juga ada Mas Riyadi dari Jawa Tengah. Waktu kami buat rumah kebun atau kapling kebun, ya kami belum berhasil seperti yang diharapkan. Ya walaupun kita juga masih udah panen, Bapak Saudara, masih terus panen. Kemarin ada Dom di sini, baru panen juga kemarin, banyak sampai malam dia baru pulang dari sana. Tapi Bapak Saudaraku, hari ini kita terkoneksi dengan satu koneksi yang di sekarang hasil pertanian kita tidak, ya kita harus ekspor, Bapak Saudaraku, sekarang. Dan kemudian itu salah satunya, nanti mungkin akan kita doakan, Bapak Saudara, akan saya update ke depan bagaimana yang kita cita-citakan, lumbung pangan. Sekarang Tuhan mulai buka jalan, Bapak Saudara. Dimana sebenarnya dulu, kita itu mengelus dadanya itu luar biasa lah, Bapak Saudara. Kita mencoba, gagal. Bukan gagal tadi ya. Orang bilang gagal. Tapi yang namanya prosesnya itu nggak enak, Bapak Saudara. Tapi sekarang ya puji Tuhan buat Bapak Saudara yang tinggal di Jabodetabek, ada Dom di sini. Kita punya sayur organik, punya hidroponik,
punya ikan yang sudah berstandar internasional, kita punya sertifikat internasional dari Amerika, Jepang, Korea. Itu Tuhan, Bapak Saudara. Prosesnya, itu nggak mudah, Bapak Saudaraku. Tapi jangan berhenti memperkatakan firman Tuhan, memperkatakan yang positif. Beberapa teman-teman saya, mereka marah, dan kemudian mereka mulai mengutukin diri, mengutuki orang lain, marah, Bapak Saudaraku. Saya berkata, buat apa? Nggak ada rencana kita yang jahat kok. Nggak ada kita menginginkan yang tidak baik. Kita mencoba yang baik. Tapi kemudian saat proses itu, Bapak Saudara, banyak orang yang tidak tahan. Nah, makanya itu Bapak Saudaraku, kenapa emas itu lambang keabadian. Karena dia mengalami proses. Mau dibakar berapa ratus derajat pun dia tetap emas, Bapak Saudaraku. Yaitu dia semakin dibakar semakin murni, semakin dibakar semakin murni. Nah, Bapak Ibu Saudara, sama dengan kita. Ketika kita mengalami tekanan, ketika kita mengalami ketidakenakan, ketika kita mengalami yang namanya yang kita tidak suka, apa yang keluar dari hati kita? Apakah masih keluar ucapan syukur? Apakah masih keluar pujian? Apakah masih keluar kata-kata positif, Bapak Saudaraku? Itu yang harus kita melatihnya, Bapak Saudaraku. Jangan pernah mengatakan yang negatif. Perkatakanlah yang positif, yang membangun, yang sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya. Tuhan memberkati.